Anda kembali menyaksikan segmen khusus Editor's View dan kami akan lanjutkan kembali perbincangan seru kita nih ya bersama dengan Managing Editor CNBC Indonesia, Mas Michael Jeffriando dan juga akademisi CNBC Indonesia Research, Mbak Esa. Mbak Esa dan juga Mas Michael, kita lanjutkan kembali dialognya. Kalau tadi kita sudah membahas bagaimana konsumsi masyarakat, bagaimana daya beli masyarakat, lalu juga kita lihat ada ekspor impor begitu, lalu juga kita lihat ada investasi yang tentunya ini cukup berdampak begitu ya, cukup memberikan pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi kita. Tapi kita juga tidak memungkiri kita harus melihat begitu ya beberapa sentimen atau faktor-faktor eksternal begitu. Bagaimana perlambatan ekonomi global, ketidakpastian ekonomi global, suku bunga tinggi. Seperti kita ketahui sekarang kita sedang berada di era suku bunga tinggi. Apakah ini memang cukup mempengaruhi pertumbuhan ekonomi RI kita khususnya untuk di kuartal kedua di tahun 2023? Iya, kalau untuk situasi global memang dari tahun lalu sudah diramalkan akan gelap gitu ya. Cuman di awal tahun sempat ada optimisme lagi gitu, dan sekarang kita lihat memang dampaknya sudah mulai terasa gitu untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia gitu. Dan paling signifikan dari global sebenarnya dari China ya, karena seperti yang tadi disampaikan Esa, kalau seandainya pertumbuhan China melemah itu akan mempengaruhi ekspor Indonesia karena itu mitra dagang utama gitu. Sementara kalau dari Amerika Serikat sendiri dan Eropa memang ada porsi ekspor kita ke sana cuman cukup kecil. Efek yang cukup besar dirasakan ketika suku bunga mereka naik gitu. Itu akan berpengaruh kepada pasar keuangan gitu. Nah, di sini dalam kuartal 2 2023 itu kita lihat perkembangan yang sangat mempengaruhi itu dari sisi ekspor ya. Di mana harga komoditas sekarang udah mulai melambat karena permintaannya juga tidak signifikan gitu, dan itu cukup memukul karena 2 tahun terakhir ekspor Indonesia itu gila-gilaan gitu. Baik, kalau dari Mbak Esa sendiri seperti apa Mbak Esa dampak dari perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua di tahun 2023 ini? Pasti akan berdampak ke dua hal ya, selain ekspor tentu saja ke investasi, karena ketika ekonomi di negara asalnya nih Cina, Amerika mandek, pasti kan juga mereka pengusahanya akan mikir-mikir tidak bisa ekspansi dan hal dan lain-lain. Jadi itu juga membuat mereka akan lebih mungkin menunggu mengurangi ekspansi, itu akan berpengaruh kepada investasi kita. Dan jangan lupa ekspor kita juga ke Amerika dan ke Jepang itu sudah lumayan turun jauh ya. Kalau di data BPS itu semester 1 udah ke Amerika turunnya 22,7%, itu menurut saya udah sangat besar, menunjukkan kalau memang permintaan ekspor turun loh, dan ini harus diwaspadai ke depan karena selain soal harga komoditas yang turun, ada faktor lain berupa permintaannya yang melambat. Baik, artinya permintaan ekspor dan juga permintaan ini melambat begitu ya, baik dari Amerika, dari Eropa dan juga dari China seiring dengan perlambatan ekonomi juga di negara masing-masing begitu ya. Tapi kalau kita kaitkan lagi begitu ya Mbak Esa, artinya kita memang harus meningkatkan demand di dalam negeri, bukankah seperti itu Mbak Esa? Iya, karena bagaimanapun kita harus ingat 56 ya, sekitar 53-56% ekonomi kita disumbang oleh Mbak Sinta, Pak Michael, saya juga, dan semua masyarakat 275 juta orang Indonesia juga ya. Itu adalah faktor utama. Sebenarnya intinya kalau konsumsi Indonesia itu baik-baik saja, ekonomi kita juga akan baik-baik saja ya. Karena mungkin ekspor menurun, investasi menurun, mungkin belanja negara juga turun. Tapi kalau pada dasarnya yang paling kuat sendiri itu akan kuat, itu juga akan mempengaruhi besar sekali. Karena apalagi orang itu suka belanja loh. Ya, jadi tetap berbelanja, tetap menabung, Tetap tapi jangan lupa belanja. Kalau sekarang begitu ya, bukan belanja jangan lupa menabung, kita balik ya gitu, spending. Nah, tapi Mbak Esa, kalau dari Mbak Esa sendiri kita lihat untuk di semester kedua di tahun 2023 ini akan segera begitu ya, akan ada tahun pemilu, lalu juga di semester 2 sebetulnya ada Nataru. Nah, ini apakah cukup bisa mendorong atau mungkin menutupi kekurangan begitu ya atas mungkin angka yang kalau kita lihat nih cukup terdampak karena perlambatan ekonomi global? Kalau secara historis justru harusnya kuartal ini yang paling tinggi ya, karena historisnya itu kalau ada di mana ada Lebaran Idul Fitri, disitulah pertumbuhan ekonomi kita paling tinggi. Kemudian nanti juga kuartal 3 biasanya tuh agak sepi, kemudian kalau kuartal 4 tuh akan naik lagi karena ada Natal dan liburan panjang. Jadi sebenarnya ini harapan nih kuartal ini nih, kalau kemudian kuartal ini jelek, waduh agak berat juga ya ke depannya. Apalagi seperti kita tahu ke depan mungkin investasi takutnya semakin wait and see ya. Mungkin belanja negara mungkin akan naik karena pemerintah akan mempush belanja mereka di akhir tahun. Tapi ketika konsumsi ini udah ke hit dan gak ada event-event besar, mungkin agak susah juga. Kecuali mungkin akhir tahun nanti baru akan naik lagi. Baik, kalau dari Mas Michael sendiri, sebetulnya ini belanja pemerintah begitu atau tahun-tahun pemilu ini dampaknya akan seperti apa ke PDB kita? Kita tahu begitu akan ada triliunan rupiah nih beredar di masyarakat. Nah, apakah ini cukup bisa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kita? Iya, sebelum ke belanja pemerintah tadi menarik sih soal daya beli juga ya. Saya sambungin sedikit karena catatan redaksi itu untuk gaji 1-2 juta itu daya belinya sudah sangat terpukul gitu. Mereka istilahnya itu udah cuma
makan tabungan aja, karena mereka harus memenuhi kebutuhan pokok dan membayar cicilan utang gitu. Nah, pemerintah harus concern di sana tuh, gimana memulihkan daya beli mereka supaya konsumsi rumah tangga juga ikut naik gitu. Karena kalau untuk gaji 5 juta ke atas itu mereka belanjanya udah sangat bagus gitu. Nah, belanja pemerintah memang di semester 1 itu menjadi catatan karena rendah banget. Untuk kuartal 2 saja itu negatif ya, negatif itu sekitar 2% gitu dibandingkan sebelumnya. Nah, itu merupakan efek juga dari pemerintah yang mulai menahan belanja, memprioritaskan hal-hal yang penting gitu. Nah, ada sebuah analisa yang memang untuk semester 2 itu belanja pemerintah bakal jor-joran nih gitu, karena nggak ada lagi yang dibintangin gitu, nggak ada lagi yang dibintangin sama Kementerian Keuangan gitu. Jadi mereka akan cukup agresif untuk belanja infrastruktur termasuk bansos, kan ada tambahan bansos ya di 3 bulan di akhir tahun ini untuk beras dan hal-hal yang berkaitan sama pemilu. Baik, tapi kalau ngomong-ngomong soal pertumbuhan ekonomi ya, tadi kita di awal sempat menyinggung bahwa sebetulnya ini pertumbuhan ekonomi kita mungkin akan ada di kisaran 5%, 5,01, 5,02 atau mungkin ya pokoknya kesekiraan 5,3 lah gitu ya. Tapi kalau dari kacamata Mbak Esa sendiri sebagai tim riset, sebetulnya apa sih begitu ya yang menyebabkan kita ini nampaknya tidak mudah untuk bisa menyentuh 6%, 6,5% atau bahkan mungkin 7%. Itu muluk-muluk nggak sih sebetulnya atau seperti apa kalau dari pandangan Mbak Esa sendiri? Kalau kita lihat memang sempat 7% tapi dengan catatan yang sangat tebal sekali ya, bahwa itu ada base effect negatif di kuartal 2020 ketika pandemi pertama. Jadi kalau kita harus bandingin mungkin dengan negara-negara lain ya, mungkin kayak Malaysia itu 7%, India itu Malaysia sempat double digit, kemudian Arab, kemudian India juga double digit, Vietnam juga sangat tinggi karena mereka di awal emang sangat terdampak sekali di 2020. Jadi mereka ketika melaju itu sangat cepat. Dan Indonesia itu karena dampaknya mungkin ketika pandemi tidak setinggi negara-negara yang itu tuh kemudian akan naiknya perlahan-perlahan gitu. Tapi yang harus catatan lagi sekali ekspor nih, kalau kemudian pertumbuhan globalnya membaik, kita harusnya bisa catch up di ekspor. Tapi sayangnya mungkin karena justru harga komoditas turun nih yang PR banget untuk ke depan gitu. Baik, ini sebetulnya obrolan kita semakin hangat dan semakin menarik ya. Tapi karena keterbatasan waktu nih, obrolan di Editors View harus kita sudahi dulu. Terima kasih Mas Michael Jeffriando, Managing Editor CNBC Indonesia dan juga Akademisi CNBC Indonesia Research. Mbak Esa atas insight-nya dan juga pandangannya di pagi hari ini.